Ansor ini barisan. Barisan itu kalau di depan melangkah kaki kanan, belakang melangkah kaki kanan. Depan melangkah kaki kiri, belakang melangkah kaki kiri. Depan melangkah kaki kanan, belakang kaki kiri, ingetin, kakimu salah. Diingatkan 1-2 kali, nggak mau, ketiga kali masih dablek, keluarkan dari barisan, nggak urusan kita. Gitu. Nggak urusan, bukan Ansor Banser yang butuh kalian, bukan Ansor Banser yang butuh kader-kadernya, tapi kader-kader yang butuh Ansor dan Banser. Ingat itu. Manajemen di Gerakan Pemuda Ansor di Banser itu harus seperti manajemen, seperti kalau kita melihat kereta api. Kereta api itu berangkatnya tepat waktu, yang menghadang ditabrak, hanya berhenti kalau sudah sampai tujuan. Nah, Ansor dan Banser harus begitu. Kalau sudah punya cita-cita seperti tadi MOU, berangkatnya harus pas. Kalau sudah yakin bahwa ini benar dan baik untuk dikerjakan, wis merem pokoknya jalan. Siapa yang menghadang tabrak wis ora peduli. Gitu. Siapa yang menghadang tabrak. Dan hanya berhenti kalau tujuannya sudah tercapai. Nah, kalau belum tercapai jalan terus. Itu nggak peduli berapa banyak yang ditabrak, nggak urusan. Jadi kalau mau mengganggu kita, mau menghadang kita, kita tabrak. Baik, kelihatannya umat warga Ansor Kabupaten Ponorogo menghendaki beliau yang kita cintai, kebanggaan pemuda Ansor, untuk maju ke panggung kehormatan, memberikan pengarahan dan juga semangat dari yang kita cintai, Haji Yagul Qaulil Kumas. Kami persilahkan. Ad-duyuf kal mayit, jadi tamu itu seperti mayit, disuruh apapun harus mau, diperlakukan seperti apapun harus oke. Tapi tidak ada mayit yang berbicara. Jadi boleh nggak kalau saya di sini diam saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kita hormati para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Rais Suriah dan Ketua Tanfidiyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Ponorogo, yang kita cintai, kita banggakan, kita ta'zimkan, kita dukung lagi nanti Bapak Bupati Kabupaten Ponorogo, Kang Sugiri, karena komitmen dan perhatiannya kepada kita semua, kader-kader Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, tidak perlu diragukan lagi. Kita itu biasa, siapa yang membantu, dan itu berarti ketika suatu saat kita dipanggil harus siap membantu. Meskipun instruksinya jelas, kader Ansor Banser boleh di mana saja, tetapi memilih tidak boleh memilih siapa saja. Nah, soal memilih nama tunggu instruksi. Kalau instruksinya ke Kang Sugiri, semua 1000% ke Kang Sugiri. Jangan tepuk tangan tok nggak akan menang itu. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Ponorogo yang baru saja dibaiat, diambil sumpahnya, dan seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor dan Banser se-Kabupaten Ponorogo yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Forkopimda atau yang mewakili, yang saya hormati para anggota DPRD dari PKB, dari Nasdem. PKB itu partai saya, jangan lupa. Meskipun saya ini di PKB pejabat teras. Pejabat teras itu hanya di luar, namanya juga teras. Nggak pernah bisa masuk di dalam.
tapi saya PKB. Yang saya hormati para pimpinan organisasi pemuda, ada tadi disebut ada pemuda Pancasila, ada pemuda Muhammadiyah, ada mana lagi? KNPI, ada KNPI, kemudian ada dari IKAPMI dan KAHMI dan semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para pimpinan badan otonom, Jamiyah Nahdlatul Ulama mulai dari Muslimat, Fatayat, Ibnu PPNU dan seterusnya. Dan sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu tamu undangan. Oh ya, yang harus saya sebut juga ini, Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Gus Safik Sauki. Mana Gus Safik tadi yang ini yang maksa-maksa saya. Dan kompetitornya Gus Abid Umar. Tapi kompetisi di Gerakan Pemuda Ansor itu bukan bukan seperti kompetisi di tempat lain. Jadi kalau di Gerakan Pemuda Ansor itu kita hanya pura-pura saja. Pura-pura saja. Jadi enggak ada itu perseteruan yang benar-benar, itu enggak ada. Enggak seperti partai politik lah kira-kira begitu. Kalau partai politik itu kalau berantem sampai bikin KLB, sampai bikin MLB gitu kan. Kalau Ansor ini berantem ya sebentar saja, biasa berantem, latihan. Nanti kalau di partai biar berantemnya total gitu maksudnya. Jadi biasa, sekarang bersama-sama terus dua Gus hebat ini, Gus Safik dan Gus Abid. Ya, karena mereka dipersatukan dan dipersamakan dengan kelakuan. Mereka berdua ini tawakal Pak Bupati, kata Sekretaris BW Ansor Jawa Timur nih, sahabat Bisri. Ketua dan mantan kompetitornya ini tawakal, takut istri tua tapi banyak akal. Nah, itu kelakuannya itu. Sahabat saya, hiburan saya, sahabat Rudi Triwahid, mantan ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur. Saya ngajak dia pergi haji, nggak mau Pak Bupati. Ayo Rud, kaji, saya bilang gitu. Nggak mau, saya mau naik hajah saja katanya. Dia nggak mau naik haji tapi maunya naik hajah, ya bener juga sih. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, saya banggakan, tentu yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini meskipun serba terbatas, serba mendadak, saya akhirnya bisa bersilaturahim bersama Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Saya sebenarnya memang tidak berniat untuk memberikan sambutan, karena dari kemarin sejak saya datang di Jawa Timur sekitar jam 9 pagi sampai tadi sudah 6 kali pidato saya. Jadi ini pidato ke-7 yang saya kira ini overload ini kalau pidato terus. Dan temanya berubah-ubah gitu, berbeda-beda. Jadi saya harus mikir, saya ini harus ngomong apa yang nggak sama dengan yang tadi itu apa gitu. Dan ini nggak mudah karena memang saya tidak biasa bicara atau menyampaikan sambutan dengan teks. Makanya selalu kontroversial omongan saya itu. Tetapi selama kontroversi itu positif, saya kira tidak ada yang perlu ditakutkan dengan kontroversial. Karena sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat ini saya akan berpesan pada sahabat Ansor Banser saja. Ingat bahwa dalam setiap kontroversi itu pasti ada peluang. Ya, sekali lagi, setiap kontroversi selalu ada peluang. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kontroversi selama kontroversi itu positif. Ya, selama kontroversi itu positif, jangan pernah takut. Nah, itu kalau bicara ayatnya banyak. Dan saya nggak perlu sampaikan ayatnya, nanti dipanggil kiai saya seperti di IAIN nanti. Saya ini nggak mau dipanggil kiai karena kalau kiai itu nakal dikit nggak bisa. Saya lebih suka Gus saja lah, nakal-nakal dikit boleh gitu, masih di makfu.
Jadi begitu. Jadi setiap kontroversi itu ada peluang. Ini harus dilihat. Itu catatannya, kontroversinya harus positif. Tidak perlu khawatir karena memang bangsa ini perlu, ya sekali lagi bangsa ini perlu terobosan-terobosan yang out of the box, ya, di luar kelaziman. Kalau kita hanya melakukan terobosan-terobosan yang sebagaimana lazimnya, maka kita akan lambat dalam melakukan pergerakan-pergerakan. Sementara bangsa ini butuh percepatan-percepatan dalam melakukan perubahan-perubahan di era disrupsi seperti sekarang. Jadi semua harus cepat. Nah, kadang-kadang cepat itu membuat orang yang selama ini merasa nyaman di zonanya merasa terganggu sehingga menganggap bahwa ini kontroversi, padahal sebenarnya tidak kontroversi kalau dipikir dengan baik. Misalnya soal TOA yang rame itu, ya kan? Mengatur TOA itu kan tidak ada salahnya, menjaga harmonisasi antar masyarakat, antar umat beragama. Karena suara dari sumber apapun kalau tidak diatur itu pasti akan mengganggu. Ya, saya yakin semua mengiyakan meskipun tidak semuanya berani mengatakan iya. Ya, butuh jagoan untuk mengatakan ini. Nah, dan saya jagoannya. Tidak, bener kok. Ini barang bener. Ini barang bener. Jadi kalau sekali lagi kontroversi itu penting. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, tadi tidak dilanjutkan oleh sahabat sekjen. Saya selalu katakan, manajemen di Gerakan Pemuda Ansor di Banser ini harus dirubah. Kalau yang dulu itu hanya ahli olah mengolah, ahli bikin proposal. Ya, semuanya ahli bikin proposal sampai ujung-ujungnya MOU kayak tadi itu. Itu akibat keahlian membuat proposal. MOU itu hanya akan berhenti menjadi MOU kalau tidak ditindaklanjuti menjadi PKB, Perjanjian Kerja Bersama, ya. PKB, bukan perjanjian kerjasama, bukan perjanjian kerja bersama, harus tambah ber itu supaya enggak seperti yang itu. Nah, supaya jadi barang gitu, ketua. Jadi harus jadi barang, kalau MOU tok enggak akan jadi apa-apa, harus ditindaklanjuti. Tindaklanjuti agar sahabat-sahabat ini semua kader bisa berlatih untuk melakukan aktivitas ekonomi itu yang berdampak secara ekonomi itu. Jadi jangan berhenti di MOU. Maka harus cepat geraknya. Tadi sekjen mengatakan. Jadi sebenarnya lengkapnya begini. Manajemen di Gerakan Pemuda Ansor di Banser itu harus seperti manajemen seperti kalau kita melihat kereta api. Kereta api itu berangkatnya tepat waktu, yang menghadang ditabrak hanya berhenti kalau sudah sampai tujuan. Nah, Ansor dan Banser harus begitu. Kalau sudah punya cita-cita seperti tadi MOU, berangkatnya harus pas. Kalau sudah yakin bahwa ini benar dan baik untuk dikerjakan, wis merem pokoknya jalan. Siapa yang menghadang tabrak wis ora peduli. Gitu. Siapa yang menghadang tabrak. Dan hanya berhenti kalau tujuannya sudah tercapai. Nah, kalau belum tercapai jalan terus. Itu nggak peduli berapa banyak yang ditabrak, nggak urusan. Jadi kalau mau mengganggu kita, mau menghadang kita tabrak. Sama ketika kita berprinsip menjaga negara ini. Ansor, Banser, ya, prinsipnya sama dalam menjaga ini. Menjaga negara ini dimulai sejak Ansor Banser lahir. Itu ketika Indonesia belum merdeka. Kita ini 1934. Indonesia merdeka 1945. Kita sudah dididik, diajarkan oleh para kiai kita untuk menjaga negeri ini. Dimulai sejak itu. Nah, dalam sepanjang sejarah perjalanannya, siapapun yang mau mengganggu keberadaan negeri ini pasti ditabrak sama Ansor, ditabrak sama Banser. Banyak catatan sejarah. G30 SPKI itu siapa yang nabrakin? Banser. Sampai Banser sekarang dikambing hitamkan menjadi penjahat kemanusiaan karena banyak membantai PKI. Saya pernah diwawancara sama satu wartawan saya lupa, wartawan luar negeri. Bagaimana tanggapan saya atas sejarah itu pembantaian
PKI gitu ya. Pada waktu itu oleh Banser, saya bilang Banser itu kan mempertahankan diri, pilihannya pada waktu itu to be or not to be kill or not kill or to be kill, dibunuh atau dibunuh pilihannya. Kalau kita waktu itu diam saja, Banser ya akan dibunuh, saya bilang. Tidak ada pilihan ketika menghadapi PKI pada waktu itu, saya bilang. Tetapi kan Anda dianggap menjadi penjahat kemanusiaan, ya enggak apa-apalah, yang penting menang, saya bilang. Yang penting Indonesia sampai hari ini masih tegak berdiri. Itu saja. Indonesia harus kita jaga supaya tetap sebagaimana fitrahnya, sebagaimana apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya pada waktu itu. Nah, saya tekankan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser di semua kesempatan bahwa Indonesia ini tidak akan pernah ada kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Katolik, tidak ada Konghucu, dan agama-agama, ratusan agama-agama lokal lainnya. Jadi Indonesia tanpa Islam bukan Indonesia. Indonesia tanpa Kristen, tanpa Katolik, Indonesia tanpa Hindu, tanpa Buddha, tanpa Konghucu dan agama-agama lokal lainnya bukan Indonesia. Maka Indonesia itu adalah keragaman. Ya, ciri kodrati Indonesia adalah keragaman. Indonesia ada karena keragaman. Maka jaga keragaman itu. Simbolnya apa? Setiap Natal kader-kader Banser ini ikut menjaga gereja. Itu apakah menjaga gereja ansih? Bukan. Tetapi ini adalah menjaga Indonesia dan keindonesiaan. Jadi kalau ada yang protes, kenapa Banser jaga gereja? Emang gua pikirin. Yang kita pikirin menjaga Indonesia. Tidak ada yang salah dengan menjaga Indonesia. Ya. Tidak ada yang salah dengan menjaga Indonesia. Negara ini ditakdirkan dengan keragaman, dengan kebinekaan. Jadi orang-orang yang tidak mau mengakui keragaman, orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia dengan keindahan keragamannya, itu artinya mereka ini orang-orang yang menginginkan Indonesia ini runtuh, yang menginginkan Indonesia ini ambruk. Kader Banser dan Ansor tidak boleh membiarkan ada upaya-upaya dari orang-orang seperti ini. Lawan, perintahnya jelas. Kalau nggak berani ngelawan, minggir, keluar dari barisan. Ansor ini barisan. Barisan itu kalau di depan melangkah kaki kanan, belakang melangkah kaki kanan. Depan melangkah kaki kiri, belakang melangkah kaki kiri. Depan melangkah kaki kanan, belakang kaki kiri, ingetin, kakimu salah. Diingatkan 1-2 kali, nggak mau, ketiga kali masih dablek, keluarkan dari barisan, nggak urusan kita. Gitu. Nggak urusan. Bukan Ansor Banser yang butuh kalian, bukan Ansor Banser yang butuh kader-kadernya, tapi kader-kader yang butuh Ansor dan Banser. Ingat itu. Yakut Khalil Kaumas tidak akan menjadi apa-apa tanpa Ansor dan Banser. Ya, sebagaimana kalian semua nih kader-kader Ansor Banser. Kalian ini bukan siapa-siapa. Ini coba nih 3 orang gagah-gagah di belakang saya, copot seragamnya, bukan siapa-siapa, lentrek pasti. Ini bisa tegak ini kan karena pakai PDH saja. Coba dilepas PDH suruh pakai sarung. Itu baru simbol itu baru simbolnya, baru pakaiannya. Artinya jangan pernah merasa besar. Ya, jangan pernah merasa besar sendiri tanpa ada Ansor dan Banser. Sahabat-sahabat sekalian itu bisa seperti ini, saya bisa seperti ini karena ada Ansor dan Banser. Ansor Banser itu ada karena cita-cita keindonesiaan. Nah. Siapa yang mengganggu Indonesia, mengganggu Ansor Banser. Siapa yang mengganggu Indonesia, Ansor Banser harus berada di garda terdepan. Tidak boleh surut, tidak boleh mundur. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Pak Bupati, mepet sekali ini waktunya. Saya itu seringkali tergoda kalau di depan kader-kader itu pengen ngomong banyak gitu ya. Sampai lupa kalau saya ini Menteri Agama. Ya, untung saya dikedep-kedepin staf saya, jadi supaya hati-hati maksudnya, supaya nggak kontroversi lagi. Ya, saya tidak biasa menutup-nutupi, apalagi menutupi kecintaan saya kepada Indonesia. Untuk kader Ansor dan Banser, pesan saya, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa merdu dan hangatnya tausiah dari pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Haji Yakut Khalil Komas seiring dengan giroh semangat membara laksana Sang Khalifah Umar bin Khattab yang menggetarkan hati sanubari sahabat-sahabatnya khususnya pemuda Ansor dan Banser.